Pada tahu nggak kalau transaksi di saham itu ada yang namanya pajak juga. Karena bukankah terdapat banyak jokes juga yang pernah kita dengar, terutama dikatakan kalau hanya ada dua yang tidak mungkin bisa manusia hindari. Yang pertama adalah kematian dan kedua adalah pajak ini. Di saham sendiri sebenarnya semakin banyak kita bertransaksi, pajak kita nantinya akan semakin besar. Yang juga di video ini nanti akan kita coba buat simulasikan dengan beberapa fee komisi yang perlu kita bayar jika rutin melakukan transaksi di dunia saham. Halo Group People, Jennifer sini. Di video kali ini kita akan bahas beberapa biaya apa saja sih yang perlu dikeluarkan oleh kita para pemain saham, entah mungkin kita adalah investor, trader, atau mungkin buat yang lain disebut sebagai spekulator. Yuk kita diskusi. Pertama kita akan langsung masuk dulu ya ke pajak yang mungkin paling kalian suka, yaitu adalah pajak dari dividen. Dimana dividen yang kita dapatkan itu tentu saja ya harus dipotong oleh pajak terlebih dahulu dan besarannya pun cukup tinggi di angka 10% untuk pajak dividen. Atau dalam kata lain, pajak finalnya di angka 10% tadi. Misal contoh nih, kita mendapatkan dividen sebesar 100 juta rupiah, maka 10%-nya dipotong pajak dan nanti kita akan mendapatkan sebesar 90 juta yang masuk langsung ke rekening dana saham kita atau RDN kita. Yang memang sih simpel dan mudahnya untuk masalah pajak dividen itu hanya seperti itu karena langsung dipotong 10% dan itu pun disebutnya sebagai pajak final, dimana untuk pelaporan pajak di SPT hanya menampilkan saja data atau report yang diberikan oleh broker. Biasanya mereka sudah memberikan semuanya. Namun memang juga sih biasanya kita bisa mengajukan nih ke broker kita, entah mungkin kalian menggunakan Stockbit, iPod, Ajaib, apapun itu terserah, mungkin kalian bisa tanyakan ke pihak brokernya apakah kita bisa mereinvestasi untuk dividen agar tidak dipotong pajak lagi. Dimana untuk reinvest dividen ini, misalkan tadi kalian mendapatkan pajak sebesar 100 juta, semuanya langsung masuk ke rekening kalian, yang tentu saja itu pun dengan syarat-syarat yang ada. Seperti dalam 3 tahun nih, kita tidak boleh menggunakan uang 100 juta tadi digunakan untuk hal pribadi atau cash yang ditarik ke rekening tabungan biasa kita dan bukan rekening dari saham atau RDN tersebut. Yang sebenarnya kalau emang semua niat kalian itu uang dividen mau langsung diinvestasikan, maka silakan pilih opsi untuk reinvest. Tapi mungkin kalau kalian masih nggak tahu nih sepertinya bakal dipakai atau enggak, ya udah biarin lah, pajak final saja sebesar 10%. Maka sebenarnya buat yang ingin cari cuan dan uang langsung dari dividen, dimana misalkan kalian mau langsung gunakan untuk keperluan pribadi, ya udahlah langsung gunakan saja pajak final 10% agar tidak pusing-pusing lagi untuk nanti masalah pelaporan pajak atau SPT-nya seperti apa. Langsung pajak final sudah beres. Masuk ke pajak yang kedua adalah pajak dari capital gain, dimana pajak ini tidaklah dihitung dari berapa keuntungan kita karena mereka sebenarnya tidak peduli nih dengan keuntungan kita, melainkan kita hanya dikenakan pajak ketika menjual saham saja. Alias kalau kita beli tidak ada pajak yang didapatkan, namun ketika kita menjual, yang berarti uangnya nanti kembali ke rekening dana kita, barulah nanti dari situ dipotong pajak. Yang berapakah pajaknya? Ya benar, sebesar 0,1% saja. Yang bukankah angkanya sebenarnya cukup kecil ya untuk bentukannya karena hanya 0,1%. Contoh nih, misalkan kita menjual saham kita, anggap saja lah BBCA sebesar 100 juta, maka kita akan potong pajak sebesar 100 ribu rupiah, yang berarti nanti dana yang masuk ke rekening kita sebesar 99,9 juta. Yang jangan lupa juga ya, kalau kita bertransaksi di atas 10 juta, kita wajib membayar materai sebesar 10 ribu. Jadi seharusnya nanti hitungannya 100 ribu untuk 0,1% dari pajak capital gain plus 10 ribu biaya materai. Yang sebenarnya hal inilah yang menjadi alasan kenapa ya banyak sekali orang-orang kaya yang terlihat mengakali pajak alias hanya membayar pajak yang sangat kecil sekali, padahal kekayaannya meningkat sangat drastis dalam waktu yang lama. Karena memang inilah cara kerja capital gain, di mana uang tersebut tidak pernah dipotong sama sekali oleh pajak hanya sampai kita menjual saham tersebut. Yang kalau modal kita 1 miliar dan terus nih anggap naik menjadi 4 miliar dalam beberapa tahun, di mana bukankah terdapat selisih 4 miliar yang kalau kita diamkan alias diambil, ya udahlah kita nggak perlu bayar pajak apa-apa dalam kenaikan kekayaan kita sebesar 4 miliar tersebut, yang bukankah itu angka yang sangat tinggi. Itu pula kenapa saya sebenarnya lebih suka untuk mencari keuntungan dari capital gain dan bukan dividen, karena pajaknya sangat kecil sekali, apalagi jika kita melihat dalam jangka panjang nanti. Yang sebenarnya pembahasan antara dividen dan capital gain pun sudah pernah saya bahas di satu video yang cukup panjang karena ada berbagai studi kasus. Buat yang penasaran bisa juga cek nanti di video ini. Kenapa saya bilang kalau orang kaya kasarnya mengakali pajak dengan capital gain? Karena coba kita bandingkan saja dengan mendapatkan gaji dari perusahaan atau kantor kalian. Seperti kita tahu berapa sih pajak dari gaji yang didapatkan oleh para karyawan-karyawannya. Dimana sebenarnya untuk pajak dari gaji ini sebesar progresif nih dari 5 sampai 35%. Yang dapat dikatakan semakin besar gaji seseorang, maka makin gede juga nanti kita sedekah ke pemerintah dengan menggunakan pajak ini. Sedangkan lagi-lagi kekayaan dari capital gain kita hanya perlu menyumbang 0,1% saja, dan itu pun ketika kita baru menjualnya. Yang kebayangkan untuk perbedaannya seperti apa. Nah, namun jangan
senang dulu walaupun mendapatkan pajak hanya 0,1%. Di sini juga saya akan membahas beberapa biaya atau fee komisi-komisi lain yang perlu kita bayarkan dalam satu siklus transaksi saham, yaitu beli dan jual. Apalagi mungkin buat kalian nih, para trader yang sangat advance atau bahkan kelewat advance alias ngasal di mana transaksi cuma karena ikut-ikutan doang, akhirnya jual beli tapi nggak paham bentukannya bagaimana, yang bahkan dalam sehari pun bisa berkali-kali melakukan transaksi saham. Nah, di mana kalian perlu memperhatikan ada beberapa biaya lain-lain yang harus kita pahami. Di sini saya berikan langsung aja ya untuk tabel dari biaya yang perlu kita keluarkan, di mana biasanya biaya broker itu bermacam-macam sih. Untuk ini kalian bisa cek sendiri dari broker aplikasi kalian menggunakan apa, pasti adalah untuk fee jual dan fee belinya berapa. Di sini saya tampilkan rata-ratanya saja lah, 0,1 sampai 0,3%. Dan buat kalian yang nggak sadar, terdapat biaya lain juga nih dari BI selaku bursa efek kita dan KSEI juga KPI yang bisa dilihat sendiri lah untuk masalah angkanya berapa. Ya sebenarnya ini ibarat mereka menyediakan server dan segala macam lagi untuk data-data saham yang ada. Jadi kita kasarnya cuma membayar komisi yang sangat kecil sekali kepada jasa yang mereka berikan ini. Yang kalau digabungkan dalam satu siklus transaksi beli dan jual, jika di sini kita mengambil ya untuk fee beli sebesar 0,15% dan fee jual sebesar 0,25%, lalu nantinya terdapat pajak capital gain ketika jual 0,1% dan fee levy untuk BI tadi 0,004% per transaksi, yang berarti kalau kita jual dan beli naik 2 kali lipat jadi 0,008%. Atau mudahnya total per siklus yang perlu kita bayar satu kali transaksi saham adalah 0,508%. Di sini kita coba asumsikan dengan angka agar lebih terbayang bentukannya bagaimana. Misal nih kita membeli saham BBCA sebanyak 10.000 lembar dan anggap aja harganya pada saat itu BBCA di 10.000 per lembarnya. Yang berarti kita membayar 100 juta rupiah. Nah, dengan biaya-biaya yang tadi yang ada kita katakan yaitu 0,15% fee, maka terdapat tambahan sebesar 150.000. Juga jangan lupa terdapat levy sebesar 0,004%, maka juga kita membayar sebesar 4.000 rupiah. Yang berarti biaya yang perlu kita keluarkan kalau membeli saham BCA sebesar 100 juta adalah 100 juta ditambah 154.000 atau 100 juta 154.000 biaya yang perlu kita keluarkan untuk membeli nominal BBCA sebesar 100 juta tadi. Nah, anggaplah ternyata harga BBCA naik nih saat kita menjual dan bukan lagi 10.000 tetapi sudah naik menjadi 12.000. Maka hitungannya sekarang dari 120 juta ditambah lagi nih biaya-biaya yang ada ketika kita menjual saham seperti ini, 0,25% fee jual broker, yang berarti kita membayar sebesar 300.000, lalu juga lagi-lagi levy 0,004% dan kita membayar 48.000, dan pajak capital gain 0,1% kita juga bayar 120.000. Atau dalam kata lain, total biaya yang perlu kita keluarkan sebesar 424.800 rupiah untuk fee dan komisi yang wajib kita bayarkan dalam proses menjual saham BBCA tadi. Maka kasarnya uang yang kita dapatkan saat menjual BBCA sebesar 120 juta dikurang biaya fee tadi yaitu 424.800, didapatkan angka kita sebesar 119.575.200 rupiah. Yang sebenarnya kalau kita hitung nih, biaya yang kita keluarkan per transaksi dengan beli sebelumnya, maka biaya yang kita keluarkan dalam satu siklus jual beli tersebut adalah 424.800 dari biaya jual tadi, dan juga 154.000 dari fee beli. Maka total yang kita keluarkan adalah 578.200 rupiah. Atau kalau mudahnya, kita ambil dari total saja pun bisa langsung untuk menghitung angka-angka fee ini. Kita beli saham 100 juta, kita jual 120 juta, ada selisih 20 juta kan dari keuntungan yang seharusnya kita dapatkan karena terdapat 20 juta kenaikan dari harga sahamnya. Nah, dikurangi aja 578.000 tadi, maka profit yang sebenarnya adalah 19.421.200. Mungkin di sini buat kalian nonton cukup ribet juga ya untuk melihat angka-angka. Tapi sebenarnya kalau kalian buat di Excel itu sangat-sangat simpel sekali. Hanya tambah kurang kali bagi aja untuk mendapatkan angka-angka ini. Walaupun simpel, tetapi ini sangat penting sekali untuk memahami, apalagi buat kalian-kalian para trader, karena nanti kita akan coba untuk simulasi lebih jauh kenapa fee dan komisi ini sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak ketahui. Yang sebenarnya dari biaya yang seharusnya kita keluarkan tadi, yang kebayangkan kalau kita beli di harga 100 juta dan kita berencana menjual lagi di harga yang sama yaitu 100 juta, kita bukannya BP atau balik modal, tetapi kita rugi karena kita harus membayar banyak fee ketika bertransaksi ini. Jadi lagi-lagi be wise lah kalau kita ingin bertransaksi saham. Nah, sekarang di sini saya akan membahas trader versus investor, di mana mungkin bagi para investor uang sebesar tadi
578.000 tidak akan kerasa lah kalau kita memiliki modal sebesar 120 juta. Karena toh kita jarang juga bertransaksi di saham, jadi sekali-sekali mengeluarkan seperti itu ya udah tidak masalah. Tapi mungkin yang jadi problem adalah bagaimana kalau seorang trader yang rutin melakukan transaksi, apalagi seperti yang tadi saya bilang kelewat advance yaitu ngasal untuk transaksinya. Di sini mari kita coba ya buat simulasi untuk masalah ini. Asumsi nih kita mau memutar modal kita yang sebesar 10 juta saja, dan misalkan dalam 1 tahun kita bertransaksi sebanyak 50 kali di tahun tersebut, yang berarti kurang lebih per bulannya sebesar 4 kali atau seminggu sekali kita melakukan transaksi saham jual dan beli. Yang sebenarnya 4 kali per bulan atau sekali per minggu ini buat para trader itu banyak atau dikit nih? Coba buat kalian trader coba tuliskan di kolom komentar. Yang menurut saya sih seharusnya dikit ya, karena bukankah para spekulator selalu merasa ingin transaksi tiap hari yang langsung darder tuh di mana-mana, ya mungkin sehari juga bisa melakukan transaksi nyampe 10 kali. Berapa tuh biaya yang harus dikeluarkan? Tapi oke lah, kita kembali ke asumsi awal kita. Kita hitung normal saja ya. Yang berarti kasarnya tiap siklus kita perlu membayar sebesar Rp50.800. Dan barusan dikatakan ya, dalam asumsi diketahui dia 50 kali transaksi dalam 1 tahun, maka dari 50 kali itu dengan modal yang sama 10 juta yang dia putar untuk mendapatkan cuan tersebut, berapa fee yang dia keluarkan dari 50 kali transaksi? Ya udahlah, kita langsung kalikan saja angkanya. 50.800 dikali 50 kali transaksi, yang berarti kita perlu membayar 2.540.000 untuk membayar fee saja dari modal 10 juta dan 50 kali transaksi saham. Atau kalau kita ambil data full 1 tahun, yang berarti 25,4%-nya adalah biaya yang perlu kita keluarkan hanya untuk membayar fee dan komisi dari saham saja. Yang berapa banyak coba investor yang bisa memiliki CAGR atau return per tahun sebesar 25,4%. Yang jangan lupa, Warren Buffett saja dalam 60 tahun CAGR-nya di angka 20%. Dan ini 25% diambil hanya untuk fee dan komisi saja. Yang bukankah ini sangat gila sekali? Apalagi mungkin buat yang lebih sering lagi transaksi atau mungkin mencapai 100 kali, yang wah ini setengahnya atau 50% uangnya ambil untuk komisi. Yang lagi-lagi makin kebayangkan ngaconya para spekulator-spekulator yang asal transaksi saham karena banyak biaya yang perlu dikeluarkan. Sekarang di sini kita coba asumsi lagi ya, ala trader profesional, karena ya sebenarnya saya juga mantan trader. Jadi paham banget lah dengan win rate, risk ratio, reward, semuanya itu saya paham karena saya juga mantan trader dari forex, saham, kripto, semuanya pernah saya cobain juga. Jadi di sini kita coba simulasikan bentukannya seperti apa. Misal nih kita nargetin win rate tipis aja lah sebesar 55% dengan RRR atau lagi-lagi risk reward ratio di angka 1:1,5, maka kalau profit dapat 3% dan loss minus 2%, dari sini kita langsung masukkan nih dengan asumsi sebelumnya yaitu modal 10 juta dan 50 kali transaksi setahun. Dimana 55% win rate yang berarti dari 50 kali transaksi kemenangan kita sebanyak 28 kali. Dan karena barusan ya risk reward ratio kita di angka 1:1,5, maka kalau kita profit mendapatkan plus 3%, tetapi kalau kita loss kita minus 2%. Maka dengan 28 transaksi win dikali aja lah 28 dikali 3% profit kita, langsung kalikan dengan modal barusan 10 juta, berarti kita mendapatkan profit sebesar 8,4 juta. Sedangkan kita juga 45% loss, berarti 22 kali kalah, dan dari sini langsung dikalikan saja 22 dikali minus 2%, dikali juga dengan modal barusan 10 juta, yang berarti kita mendapatkan minus 4,4 juta juga. Nah, apakah berarti keuntungan kita 8,4 juta dikurang 4,4 juta alias 4 juta keuntungannya yang mencapai 40%, yang ini sebenarnya angka yang sangat-sangat besar sekali. Yang jawabannya lagi-lagi tidak dong, karena sebelumnya kita sudah menghitung fee dan biaya komisinya berapa. Langsung saja kita kurangi ya, dari 4 juta dikurangi tadi 25,4% atau 2.540.000, ya udah berarti keuntungan bersih kita sebesar 1,46 juta. Atau dalam kata lain CAGR kita dalam 1 tahun tersebut sebesar 14,6%. Dengan asumsi win rate 55% dan risk ratio reward 1:1,5. Ya mungkin buat para trader akan cukup paham dengan hitungan ini, tetapi mungkin buat yang bukan trader akan cukup pusing untuk bisa mengikuti simulasi. Tetapi sebenarnya ini penting menjadi insight kalau kalian rutin transaksi dan tahu biaya-biaya apa saja yang perlu dibayar. Dan sedikit brutal fact ya, 14,6% setahun ini adalah angka rata-rata nih dari keuntungan yang dimiliki oleh para trader retail mau nasional ataupun global. Dan para trader yang lebih hebat lagi biasanya nembus mencapai 20%
aja itu udah oke banget per tahunnya atau CAGR-nya. Dimana barusan kita hanya menggunakan asumsi doang ya 10 juta. Dimana kalau pakai uang asli sebesar 100 juta atau mungkin 1M, kalian bisa kalikan saja angkanya berapa. Ya 1M saja sudah mendapatkan 146 juta per tahun dari biaya trader dengan asumsi yang barusan kita hitung. Nah mungkin pertanyaan yang akan kalian tanyakan adalah apakah salah kalau kita bertransaksi dengan berlebihan sekali? Ya untuk saya jawabannya kembali ke kalian masing-masing. Namun pada akhirnya itulah yang membedakan antara investing dengan trading. Dimana trading sekali lagi dia adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan fokus dan menggunakan waktu juga tenaga dalam melakukannya. Sedangkan investing adalah cenderung lebih santai karena balik lagi namanya juga sudah investasi dan bukan trade alias berdagang. Jadi memang game yang sudah berbeda, tujuannya sudah berbeda, tidak bisa dibandingkan begitu saja. Dimana tadi kita pakai asumsi rata-rata saja ya dengan CAGR 14,6%. Ya mungkin bagi para trader yang emang pro banget dan udah oke banget lah, udah sangat berpengalaman, mereka bisa mendapatkan CAGR mencapai 30%. Yang hal itu pun sebenarnya udah sangat gila sekali mendapatkan CAGR 30%. Dan mungkin untuk win rate-nya bisa naik lah 60%, 65%. Dan itu rata-rata dari para trader profesional yang memang sudah sangat mahir. Yang baik lagi barusan adalah mereka-mereka para regular trader dan juga profesional. Lah sedangkan kalian yang masih coba-coba atau pemula berharap untuk bisa mendapat angka-angka yang seperti tadi, itu saja sudah sangat gila. Dimana ketika nyebutin risk reward ratio 1:1,5 aja mungkin masih banyak yang belum paham, apalagi mimpi nih untuk targetin win rate harus 80% bang, 90% bang, seperti yang pernah dibahas juga di video lain terkait bahasan win rate. Ya lagi-lagi jangan dulu lah targetin CAGR 14,6% seperti rata-rata dari para trader yang lain. Target dulu aja, jangan sampai boncos, itu sudah cukup. Baru nanti bertahap sedikit demi sedikit untuk mendapatkan keuntungan. Makanya the so-called trader yang sering kita lihat di sosial media entah mungkin di mana-mana yang suka pamer cuan ratusan persen dan bisa dapat katanya 5% sehari. Yang bukan gak kalau dihitung linear sebulan aja udah bisa di atas 100% yang bukan gak kalau nemu orang seperti itu sudah pasti bisa menjadi calon orang terkaya dunia. Karena baik lagi Warren Buffett aja dia 20% dalam 60 tahun ini 100% per bulan yang berarti per tahun bisa 1000%. Yang kalau nemu orang seperti itu udah langsung kasih aja semua uang kalian ke sana karena bukankah itu angka yang sangat gila sekali. Tapi baik lagi hal-hal yang terlalu too good to be true bukankah biasanya sangat mencurigakan. Yang bisa saja ketika mereka ini pamer-pamer cuan ratusan persen atau multi-bagger lain-lain, ternyata ketika mereka rugi akhirnya mereka diem-diem yang mungkin awalnya pamer nih naik 100% padahal mungkin kenyataannya dia tidak take profit ketika sudah naik 100% tetapi mungkin hanya take picture atau screenshot doang. Yang taunya mungkin di akhirnya ketika 100% karena dia nggak paham cuma ikut-ikutan didiemin taunya harga turun yang awalnya untung malah taunya jadi rugi kan banyak banget yang seperti itu. Karena pada akhirnya kinerja atau pertumbuhan dari nilai uang itu dihitung menggunakan metrik CAGR atau Compound Annual Growth Rate yang diambil biasanya dalam periode tahunan di mana awalnya dari 1 tahun dan nanti akan akumulasi bertahun-tahun untuk growth uangnya bagaimana. Di sini sebenarnya saya bukan nakut-nakutin terkait trading akan bagaimana, tetapi agar lebih banyak orang paham kalau trading itu membutuhkan ilmu dan hitung-hitungan dan tidak bisa asal masuk transaksi begitu-begitu saja seperti para spekulator. Yang baik lagi, spekulator itu adalah para penjudi. Jangan lupa, judi itu adalah bentukannya haram. Makanya nggak aneh ya, banyak sekali buku-buku dan materi-materi tentang trading karena banyak sekali yang sebenarnya harus dibahas terkait masalah trading ini. Di sini pun bahkan kita belum membahas terkait technical analysis untuk mencari pola lain-lain yang itu pun biasa dilakukan oleh para trader. Di sini kita baru menghitung uangnya doang atau fee komisi yang perlu dikeluarkan saja. Yang bahkan jangan lupa juga di sini kita belum memperhitungkan biaya atau spread yang perlu kita bayar ketika melakukan trading. Untuk hal ini pun bisa kalian Google atau tanya AI terkait spread dari transaksi saham yang bisa kita lakukan. Yang memang sejujur bagi saya pribadi, trading itu adalah hal yang sangat-sangat fun sekali di mana investasi itu jauh lebih membosankan. Namun baik lagi itu pilihan aja kalian lebih cocoknya di bagian yang mana. Bagi saya pribadi dengan santainya berinvestasi itu sudah sangat-sangat cukup sekali. Karena saya bisa melakukan pekerjaan lain seperti ya inilah saya bikin konten untuk sharing dengan para investor, trader atau mungkin kalian-kalian yang lain. Juga saya sendiri bisa ngerjain bisnis yang lain atau mungkin kalau kalian karyawan atau kantoran tidak perlu lah pusing-pusing liatin chart mulu atau trading tiap saat kalau kalian lebih memutuskan ke arah investing. Yang intinya menurut saya pribadi investor itu banyak hal-hal yang jauh lebih terukur dan saya suka dengan hal-hal yang setidaknya bisa saya kontrol juga. Ya lagi-lagi buat kalian yang ingin mempelajari investasi dengan lebih dalam, kalian bisa tonton secara gratis video-video YouTube yang ada di channel ini karena terdapat juga seri-series yang bisa menambah wawasan dari kalian. Atau kalau mau yang runut langsung satu padu, saya memiliki produk berbayar ebook atau bahkan list saham langsung, bisa cek juga link di deskripsi video. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kira-kira apa lagi nih yang perlu dibahas? Coba tuliskan di kolom komentar. Stay ikro.